Bumi akan bertahan. Pertanyaannya, apakah kita akan bertahan bersamanya? Saat ini, Indonesia tengah berada di tengah krisis iklim global. Menurut laporan dari Global Carbon Project 2024, Indonesia menempati posisi ke-6 dalam daftar negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Emisi rumah kaca terjadi dikarenakan Indonesia masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Padahal, kita dapat menggunakan energi terbarukan, misalnya dari matahari yang sangat mendukung untuk penggunaan panel surya. Namun, sangat disayangkan, menurut data dari IEC, komponen panel surya di Indonesia 85% berasal dari luar negeri, sehingga instalasi panel surya masih relatif mahal pada saat ini. Dan kedua, rendahnya kesadaran publik terhadap dampak emisi karbon yang terjadi karena kurangnya edukasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A menyatakan bahwa peran DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka dari itu, apabila saya terpilih sebagai seorang legislator, apa yang akan saya lakukan upaya Indonesia Net Zero Emission 2060? Saya akan mendukung produksi komponen panel surya dalam negeri, serta saya akan menciptakan program aplikasi digital yaitu Zero-Trop. Zero-Trop memiliki fitur-fitur yang berfungsi untuk menjalani gaya hidup bebas, emisi, serta ramah lingkungan. Selain itu, Zero-Trop memiliki fitur unggulan yaitu setiap perilaku hijau pada aplikasi ini akan diberikan poin sebagai reward dan dapat ditukarkan dengan voucher naik transportasi umum gratis. Melalui fungsi yang pertama yaitu legislasi, saya akan mengusulkan penambahan pasal baru dalam bab 6 energi terbarukan, yakni selanjutnya saya akan memasukkan program Zero-Trop sebagai bagian resmi dari instrumen pendukung target Net Zero Emission 2060. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus mendukung SDGs poin 7, energi bersih dan terjangkau. Fungsi anggaran DPR dapat diarahkan untuk yang pertama, mengalokasikan dana APBN khusus program produksi komponen panel surya dalam negeri. Yang kedua, memberikan subsidi pembelian panel surya lokal bagi rumah tangga dan UMKM. Dan yang ketiga, mendukung pengembangan aplikasi Zero-Trop upaya bebas emisi. Anggaran ini juga dapat diarahkan untuk program edukasi publik yang melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas. Fungsi pengawasan DPR memastikan kebijakan berjalan dengan efektif. Yang pertama, memantau pelaksanaan subsidi dan insentif agar tepat sasaran. Yang kedua, mengawasi kualitas produksi panel surya lokal. Dan yang ketiga, mendorong keterbukaan data emisi dan bauran energi. Yang terakhir, mengawasi kolaborasi program Zero-Trop dengan Komdigi berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak hanya seremonial. Dengan fungsi pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan dana dan kebijakan dapat diminimalkan.